يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia atau penonton setia channel YouTube Jai Cilegon. Alhamdulillah bersama saya Ketua Cabang Cilegon periode 2022-2025 Bapak Ferdias atau sering kita sebut Bapak Dias. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Ya Pak, dalam kesempatan ini alhamdulillah Jai Cilegon mengadakan program yang namanya Ngobras Ramadan, ngobrol santai seputar Ramadan. Iya. Yang insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mengobrolkan berkenaan terkait cinta kepada hujur, Pak. Gitu. Mungkin langsung saja ya Pak. Iya. Saya bertanya, maksud dari cinta kepada hujur itu seperti apa ya Pak bentuknya? Iya. Apakah cintanya itu seperti kita cinta kepada pasangan, cinta kepada orang tua, atau cinta kepada Rasulullah? Itu gimana Pak bentuknya? Kalau kita cinta kepada hujur? Iya. Huzur itu kan adalah wakil atau penerus dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah, sedangkan Hadrat Masih Maud alaihissalam itu adalah wakil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah atau wakil Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini. Nah, secara tidak langsung, huzur adalah wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala saat ini, yang mana beliau adalah orang yang ofisial ditunjuk oleh Allah Taala sebagai wakilnya di muka bumi ini. Jadi mencintai beliau ya adalah sama seperti bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Karena sebagaimana beliau dulu bersabda kan, ya, bahwa nanti akan ada golongan di mana wa ana alaihi wa ashabihi, di mana ada aku dan para sahabatku. Nah, kita bisa lihat di hadis-hadis ya bagaimana para sahabat Nabi Muhammad itu begitu mencintai mencintai sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan di akhir zaman ini kita para Ahmadi sangat beruntung sekali bisa mengenal huzur ya, sebagai wakil dari Imam Mahdi dan sebagai wakil dari Rasulullah SAW. Nah, jadi kita bisa rasakan juga dalam setiap acara-acara jasa di mana di London, di Kadian ya, ketika huzur itu ada dalam acara mulakat ya, kita bisa melihat bagaimana para anggota jemaat yang datang dari jauh tapi mereka begitu mencintai, begitu menangis ya ketika berjumpa dengan huzur. Itu seperti kita merasakan pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah dulu. Rasulullah bersama sahabat. Ya, bersama para sahabatnya. Ya, kita lihat bagaimana sahabat A, B, C ya, mereka bela-belain, ya kan, berperang ya, menumpahkan darah, ya kan, mengorbankan hartanya, apanya untuk wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ketika beliau wafat, ya tentu kehadiran beliau diwakilkan oleh Hadrat Abu Bakar Siddiq, kemudian Hadrat Umar bin Khattab, Hadrat Utsman bin Affan, dan Hadrat Ali bin Abi Thalib. Dan kita lihat kecintaan terhadap khalifah itu tidak putus sampai dengan hari ini. Nah, jadi ini merupakan adalah kelanjutan atau continuity ya daripada kecintaan seperti itu. Jadi kalau mau dibilang apakah kecintaan seperti terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap ini, saya kira kecintaan pada huzur itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya kalau kita lihat seperti apa, ya simpelnya aja.
kita bisa lihat bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Dan kita, para Ahmadi, kita mengulang sejarah itu. Dan kita menjadi orang-orang itu. Gitu, Ki. Oh, sejarah pasti terulang kan ya, Pak? Sejarah pasti terulang. Gitu. Sejarah pasti terulang. Apakah bisa dikatakan seperti ini, Pak? Kecintaan kepada huzur itu kita mendahulukan segalanya untuk kita itu kayak mengamini apa yang dikatakan oleh huzur. Apakah seperti itu, Pak? Otomatis. Otomatis. Hmm. Gitu. Jangankan kepada huzur, ya. Contoh misalnya, kalau sepasang kekasih aja misalnya, ya, yang saling mencintai, tentu apa yang dikatakan oleh kekasihnya itu akan diikuti, akan diaminkan. Gitu. Karena apa? Karena ada cinta. Yang mana cinta itu, kata cinta tadi, ya, yang sedang kita bahas hari ini, itu sampai sekarang pun para pujangga, para seniman, para pencipta lagu, itu berusaha mendefinisikannya, dan nggak habis-habis. Betul nggak? Ya kan? Nggak habis-habis kan? Cinta itu kayak apa sih? Ya, tapi bisa dirasakan gitu loh, cinta itu. Ya. Nah inilah, kalau tadi pertanyaannya adalah, kalau apa yang dikatakan oleh huzur itu kita harus taat atau tidak, ya jawabannya kita cinta nggak huzur. Kalau kita cinta, otomatis kita akan taat pada beliau. Tidak ada opsi lain. Tidak ada opsi lain. Gitu. Kita lihat para sahabat, ya, ketika Rasulullah SAW sedang berbicara di dalam masjid, di luar masjid itu ada sahabat yang lewat, kedengeran tuh beliau lagi ngomong. Tiba-tiba beliau mengatakan, duduk. Padahal kan duduknya itu kan kepada orang di dalam masjid. Iya. Ya enggak? Tapi orang yang di luar masjid, saking cintanya ikut duduk juga. Padahal bukan bermaksud kepada dia. Tapi karena nggak mau kehilangan berkat gitu. Nah ini yang namanya apa? Kalau mungkin di zaman sekarang orang menyebutnya bucin. Iya. Ya, apa bucin saya kurang tahu. Kayak bucin tuh kayak orang yang cinta banget lah. Gitu. Terus kayak waktu Hadrat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Nah kemudian ketika beliau wafat, Hadrat Umar bin Khattab ikut mencium juga. Dan beliau bilang apa? Wahai batu, kamu ini hanya batu. Tapi karena baginda Rasul mencium kamu, maka aku cium juga kamu. Gitu. Jadi beliau mencium karena beliau cinta pada Rasulullah SAW. Gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Nah, jadi inilah tugas kita, ya, para pengurus, ya, para mubalik, adalah bagaimana menciptakan, menanamkan, ya, SDM atau para Ahmadi yang bucin, ya, terhadap huzur sebagai manifestasi bucin terhadap Rasulullah SAW. Seperti halnya Rasulullah kepada sahabatnya, sahabat kepada Rasulullah itu. Iya, betul sekali. Oke, Pak. Tadi Pak, ya, yang namanya cinta itu kan pasti ada tujuannya gitu ya. Ada tujuannya. Ya. Apa sih Pak tujuan kita, manfaat lah dari kita itu mencintai huzur? Manfaat kita mencintai huzur? Ya. Oke. Coba kita tanyakan kembali pada para sahabat Rasulullah. Misalnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apa manfaat Anda mencintai Rasulullah? Itu pertanyaan yang sama. Kita mencintai huzur sama seperti para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Kecintaannya yang sama. Gitu. Adapun manfaatnya besar sekali. Jangan jauh-jauh deh kalau kita mencintai pasangan. Hai darling, I love you. Kira-kira apa sih yang didapat oleh si pasangan tadi dari kekasihnya? Ya mungkin perhatian. Apalagi? Kasih sayang, timbal balik, feedback. Apalagi feedbacknya? Ya balasan. Betul. Apalagi? Spesifiknya apa kira-kira? Doa. Kalau Bang Raki mau tahu, ya, huzur itu sangat mencintai kita. Huzur sangat mencintai kita. Bukti? Terbukti sekali. Saya sendiri merasakan berkali-kali. Kita kirim surat ke huzur, kemudian huzur membalas, mendoakan, dan doanya terkabul.
itu udah nggak kehitung. Itu nggak kehitung. Doa-doa beliau lah yang merubah hidup saya. Dan doa-doa beliau lah yang merubah hidup para Ahmadi. Masya Allah. Dan para Ahmadi yang sudah merasakan kecintaan dari Khalifah, mereka akan semakin mencintai Khalifah. Itulah yang saya selalu sampaikan pada para hudam, pada para atfal. Raihlah kecintaan terhadap Khalifah, terhadap huzur. Kirimkan surat. Jangan cuma sekedar huzur, doain saya mau sekolah, huzur, tidak. Tapi doakan juga huzur. Huzur bagaimana keadaan huzur, huzur sehat-sehat, huzur baik. Bagaimana huzur kemarin tur keluar negerinya, mubarak huzur. Saya mencintai huzur, dan huzur nanti akan mendoakan kita. Rasain sendiri deh. Ada istilah Jawa bilang kan witing tresno, apa jarang saka kulino. Artinya. Nah, jadi cinta ya kurang lebih artinya cinta itu datang karena terbiasa. Gitu. Karena terbiasa, bukan secara tiba-tiba ya Pak? Bukan. Cinta itu seperti bisa jadi seperti apa namanya pohon ya yang tumbuh kemudian kita pelihara dengan baik dan lama-lama pohon itu akan memberikan benefit. Demikian juga dengan cinta kita kepada huzur itu bisa kita latih, bisa kita apa namanya kita training ya kita mulai mencoba, kita mulai membaca ya khutbah-khutbah huzur yang luar biasa sekali. Bagaimana huzur menceritakan para sahabat, bagaimana huzur menceritakan tentang perdamaian. Di situ kita setiap Ahmadi kita betul-betul mendapat siraman rohani yang nggak ternilai lah kalau saya bilang sih. Ya. Gitu. Gitu ya Pak. Tadi Pak lanjut masalah training, meningkatkan kecintaan segala macam dari Bapak sendiri gitu ya Pak. Apakah ada cara gitu untuk kita tuh mulai memupuk tadi kayak merawat tanaman segala macam, dan ini tujuannya untuk kita perlahan-lahan cinta kepada huzur. Oke. Yang pertama, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Pertama kita harus mengenal beliau, kita harus melihat, mungkin itu foto, mungkin itu video, mungkin itu biografi, mungkin itu banyaklah ya dokumen-dokumen mengenai beliau. Ya, kemudian kita lihat juga ceramah-ceramah beliau. Kemudian kita lihat mulakat-mulakat beliau. Sekarang sudah banyak mulakat ditayangkan di YouTube, di MTA. Ya, kita lihat bagaimana para anggota jemaat bertanya pada huzur, ya, dan huzur dengan penuh kasih sayang menjawabnya. Kita bisa lihat lah, ya saya hampir setiap hari, ya lihat itu. Bagaimana para Ahmadi, entah itu Hudam, Ansor, Lajnah, itu bermulakat dengan beliau, menanyakan berbagai persoalan, dan tidak ada satupun jawaban yang tidak memuaskan. Gitu. Nah dari situ saja, kalau kita secara terus-menerus, ya itu pasti akan tumbuh kecintaan. Pasti. Gitu. Okay. Apalagi kalau kita bisa berjumpa langsung, ya, dengan beliau. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan ya Pak. Ya waktu itu saya ada kesempatan tahun 2013, di mana saya bisa langsung berjumpa dengan huzur. Di mana Pak kalau boleh tahu? Di Singapura. Oh Singapura. Oh waktu beliau mulakat itu? Ya, di tahun 2013 ya, berarti berapa tuh? 12 tahun yang lalu ya? Ya, 12 tahun yang lalu. Ya, cukup lama, tapi aromanya saya masih bisa rasakan sampai sekarang. Aroma beliau itu. Saya bisa peluk, ya, huzur saya cium tangannya. Dan mohon doa pada huzur dan huzur mendoakan saya. Dan saya cerita sama huzur empat mata, saya bicara sama beliau empat mata. Beliau mengatakan, Masya Allah dengan cerita yang saya sampaikan. Beliau mendoakan. Dan ada nasihat beliau kepada saya bahwa kamu harus seperti ada cerita tentang sapi dan kalajengking. Jadi ada kalajengking mau nyebrang ke sungai, kemudian ada seekor sapi, ya, dia bilang ke sapi itu,
sapi tolong antarkan saya ke seberang sungai. Nah, hewan yang lain bilang ke sapi, sapi jangan jangan kau lakukan itu mah kalajengking, nanti kamu Iya. dibunuhnya, Hmm. katanya. Kata sapi itu, ah, it's okay. Kemudian dia naik ke punggungnya dan menyeberang, dan sampai di seberang, benar saja kalajengking itu menyengatnya, Hmm. sting. Gitu. Nah, di sini Huzur bilang kepada saya waktu itu, ya kamu fitrah fitrah kamu adalah seperti itu. Sekalipun kamu dibunuh, sekalipun kamu dilukai, kamu harus tetap menolong. Walaupun pada akhirnya, Walaupun pada akhirnya kita binasa. iya. Itulah fitrah kita. Dan para penentang itu, ya mereka fitrahnya seperti itu. Menyengat, kalau jengking. Tapi kita lihat sapi itu tidak membalas. Dia tetap memberikan manfaat dan pelayanan kemanusiaan. Ditambah juga sapi nggak punya sengat, Pak. Mau nyengat bagaimana kan? Sebenarnya secara fisik ya, sapi dan kalajengking berat badannya aja deh Beda. ya kan, itu kalajengking mah sekali krek juga udah selesai. Tapi kita tidak seperti itu kan, Kita ya, Pak? tidak seperti itu, kita tidak boleh seperti itu. Kita apa namanya, kita mencintai love for all, hatred for none ya. Orang biasa ya menganiaya kita, tapi kita udah, karena kita sudah berbaiat pada Hadrat Masih Maud, pada Rasulullah SAW, ya, bahwa kita tidak akan membalas dengan tangan kita sendiri, ya. Kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkat kecintaan para Ahmadi itulah orang banyak menerima jemaat, orang banyak masuk ke dalam jemaat, orang meninggalkan keyakinan-keyakinan yang lama dan beralih kepada keyakinan sejati. Karena apa? Hanya dalam jemaatlah ada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dalam jemaatlah kita bisa merasakan Rahman dan Rahim. Apa sih arti Rahman dan Rahim? Cinta kan? Ya, cinta. Ngasih, penyayang. Itu apa? Ya. Cinta. Sub dari cinta. Bagian hakikat dari cinta. Oke, Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya nih, Pak. Ya, gimana? Dalam buku Masih Maud gitu ya, di Bahsan gitu. Di sana kan beliau Masih Maud itu kan berbicara terkait jemaatku gitu. Kayak dia bukanlah jemaatku bla 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 segala macam. Yang saya tanyakan tuh apakah bisa kita sebagai anggota jemaat Ahmadiyah menjadi anggota sepenuhnya gitu ya, yang dimaksud oleh Masih Maud gitu, dengan seleksi karakter, sikap secara rohani gitu ya. Tadi intinya menjadi Ahmadi sejati itu tanpa ada kita sedikit pun cinta kepada Huzur. Oke, jadi begini. Yang pertama, ya, dalam buku Bahteramu tadi, memang ada kalimat, ya, yang masih berdosa ini bukan dari jemaatku. Ya kan? Yang masih melakukan keburukan ini itu bukan dari jemaatku. Pertama-tama kita tanya dulu, apa sih maksud Masih Maud bilang begitu? Saya kira manusia nggak ada yang sempurna, ya. Yang masih berbohong bukan dari jemaatku, gitu kan? Apakah berarti misalnya ada orang yang berbohong terus dikeluarin nih kan di jemaat kan? Terus gimana maksudnya? Oke. Lagi punya orang tua kan? Punya. Pasti orang tua ngomong gini kan, kamu kalau bandel ya, kamu bukan anak mama. Bapak bilang, kamu kalau bandel, kamu keluar dari rumah deh. Iya. Apakah itu berarti orang tua kita ngusir? Tidak. Apakah itu berarti ketika orang tua bilang, kamu kalau nakal ya, kamu bukan anak mama. Nah, terus kita bandel nih. Apakah kita dicoret dari kartu keluarga? Tidak. Ya enggak? Apakah kita dicoret dari ahli waris? Ya kan enggak. Nah, ya kan? Kamu sekali lagi nyolong dompet misalnya kan, ya nyolong dompet mama di lemari, kamu keluar dari rumah. Apa artinya? Itu adalah tanda kecintaan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kecintaan beliau. Gitu.
Nah, ini ada yang menarik. Waktu saya di Singapura, ya, saya diskusi dengan sahabat-sahabat sesama bodyguard Huzur. Ya. Beliau bilang begini, katanya, di Pakistan setiap tahun itu Huzur banyak ngeluarin anggota dari jemaat. Ada yang bandel begini, yang bandel begitu, semua dikeluarin. Pakistan ya. Pakistan. Apa sih tujuan Huzur ngeluarin? Agar Apa mereka balik lagi, Hmm, agar mereka baiat lagi, agar mereka minta maaf. gitu ya. Bukan yang orang yang dikeluarkan dari jemaat terus lalu kita boykot ya, kita benci, kita jauhkan. Enggak kayak gitu. Orang yang dikeluarkan dari jemaat karena sebuah pelanggaran, itu artinya apa? Huzur sayang sama dia. Huzur ingin dia menjadi orang yang lebih baik. Dan ini terbukti gitu. Di Pakistan tuh ketika Huzur ngeluarin orang dari jemaat, yang ada pada balik lagi. Huzur minta maaf, Huzur minta maaf, Huzur nggak nakal lagi Huzur. Akhirnya apa? Ya dimaafkan sama Huzur. Ya udahlah, kamu jangan nakal lagi lah, gitu kira-kira. Ya kan? Jadi memang betul ya bahwa semua kembali lagi pada cinta pada Huzur. Gitu. Ya, kalau kita mencintai Huzur, saya kira kita akan berusaha menjauhi ya apa yang Huzur nggak suka, apa yang Huzur larang. Ya kan? Hanya ya mungkin ya tadi ya kecintaan itu perlu ditumbuhkan gitu. Dan para pengurus memiliki tanggung jawab ya untuk memberikan contoh itu. Bagaimana bisa memberikan contoh kalau dirinya sendiri tidak mencintai Khalifah, ya kan, dan tidak ada bukti bahwa ada saling cinta dengan Khalifah. Nah, ini harus menjadi tantangan lah ya buat saya juga, buat Raki juga sebagai pengurus kan. Ya Raki juga harus bila perlu Raki berdoa, ya Allah tanamkanlah kecintaan saya ya kepada Huzur gitu. Dan tanamkan juga kecintaan Huzur pada saya. Bahkan Ya kan? di sini pun kita harus berdoa gitu ya. Harus berdoa. Harus berdoa. Jadi tidak sepenuhnya atas kekuatan kita gitu ya Pak untuk bisa cinta kepada Huzur ya. Kita hanya bisa ikhtiar. Ya mukalibal qulubi sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Mantapkanlah, tetapkanlah hati saya ala dinika pada agamamu. Gitu. Karena yang menguasai hati kita ini Allah. Gitu. Nah, kita berusaha ya agar hati kita ini tetap dipegang oleh Allah Ta'ala. Ya, kita berdoa terus pada Allah. Karena memang biasalah manusia itu kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kan naik dan turun. Ya itu biasa, manusiawi. Ya, kadang-kadang mau sholat males, ya enggak. Kadang-kadang kerengenah sare, ya kan? Sholat ajan. Ya, salah denger nih. Aduh, apa katanya? Udah sholat gitu, nanaon, aduh, repot dah ya. Tidur, ya kan? Ya, melek-melek, udah jam 8, gitu kan. Tapi kalau kita berusaha ya, kita mempunyai tanggung jawab, aduh, itu kita fight. Kita lawan. Gitu. Ya. Nah, salah satu bentuk simulasi ya latihannya gitu kan. Saya yakin lah pasti kalangan anak muda pasti ada yang jatuh cinta, ya enggak? Ya, mungkin kepada lawan jenis, ya kepada calonnya, kepada pasangannya, ya kan? Bayangin aja kalau pasangannya atau suami istri yang saling mencintai ya, si suaminya bilang, "Neng, bangun." Oh iya, iya. Nah, kan karena suaminya orang yang dicintainya nyuruh bangun, pasti dia ikut bangun. Gitu. Oke. Itu perumpamaan gambaran gitu ya Pak. Kira-kira begitu, kira-kira. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu sudah menanamkan fitrah-fitrah pada kita, ya, agar kita bisa dengan mudah mempelajari, ya, bagaimana kita bisa mencintai Huzur. Tinggal dari kitanya, gitu ya. Tinggal dari kitanya, gitu. Dan satu lagi,
orang yang mencintai huzur, Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Allah tidak akan Tidak menyia-nyiakan. akan pernah menyia-nyiakan. Itu sudah jaminan. Kita lihatlah ya, bagaimana orang yang mencintai Rasulullah SAW, mana ada Allah menyia-nyiakan. Nama-nama para sahabat abadi sampai sekarang. Anak keturunannya terjamin sampai sekarang. Dan kita lihat aja deh dalam jemaat, ya, bagaimana para kaum awalin yang begitu mencintai khalifah, begitu mencintai mubalik, ya, banyak saksi lah. Saya nggak perlu ceritakan. Lihat anak keturunan sampai sekarang. Ada sampai sekarang. Ada. Dan berhasil ya. Dan berhasil. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan doa itu di barang siapa, Bapak kita berdoa ya pada Allah Taala, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia, ya, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Dan doa itu kita tambahkan dengan kecintaan pada huzur. Lihat nanti buktinya. Udah banyak. Tinggal ini kesempatan, ya. Umur nggak akan datang 2 kali. Ya, tidak ada namanya reinkarnasi. Kita tidak mengenal adanya reinkarnasi. Ya. Ketika kita dipanggil oleh Allah Taala, udah selesai. Tidak ada sesi remedial kan? Tidak ada remedial. Enggak. Ya kan? Mumpung ya kita masih hidup, masih bernyawa, masih sehat, masih bisa mencintai huzur, ya, cintailah huzur mulai sekarang. Cintailah huzur mulai sekarang. Kalau kita mencintai huzur, otomatis kita akan mencintai orang tua kita, keluarga kita, saudara. Udah pasti. Karena emang kita mencintai sosok yang benar kan ya Pak? Yes. Ya, peningkatan akhlak segala macam juga pasti bakal terjamin kan ya Pak? Gitu. Berarti itu juga termasuk manfaat dong ya Pak? Termasuk manfaat, jelas. Orang yang mencintai huzur, nggak mungkin dia membantah orang tua. Nggak mungkin dia bertentangan dengan keluarganya. Kenapa? Huzur nyuruh kita mentaati orang tua. Iya. Ya kan? Betul lah Pak. Huzur menyuruh kita untuk mencintai saudara. Jangankan keluarga, jangankan orang tua. Orang yang kita nggak kenal pun ketika dia mendapat musibah, kita harus tolong. Jangankan yang nggak dikenal, musuh pun kita betul. Musuh pun kita tolong. Udah nyakitin kita, ya, udah ngelukai kita, tapi dia butuh pertolongan, ditolong. Emang dari fitrat kita tuh emang berkorban kan ya. Itu yang ditanamkan oleh huzur kan. Yes. Berkorban. Tadi yang Bapak bilang kisah sapi sama kalajengking. Kisah sapi dan kalajengking itu bahkan akan saya ingat terus semua hidup saya. Itu emang situasinya 4 mata tuh. Ya, 4 mata cerita itu. Itu saya bicara pada saat, jadi ada 2 sesi, ya. Yang pertama saya dengan huzur 4 mata, ya. Kemudian saya dengan beberapa teman dari tim keamanan, tapi huzur berbicara begitu itu ketika berhadapan dengan saya. Teman-teman itu mendengar. Gitu ya, Bang. Waktu itu saya cerita, ya, huzur saya mengalami ini. Huzur bilang, Masya Allah. You know how and Scorpio? Itu cerita. Indah sekali katanya. Masya Allah ya Pak. Ya mudah-mudahan dari saya pun ya bisa berjumpa dengan huzur lah. Gak cuma saya doang, mungkin pemirsa penonton setia gitu ya. Kita berdoalah gitu ya Pak dari sekarang, mudah-mudahan di kemudian hari gitu. Jikalau emang ada kesempatan kita bisa berjumpa langsung dengan huzur gitu ya Pak. Mungkin tambahan sih kita harus meningkatkan skill berbahasa Inggris kali ya Pak. Ya kan gak mungkin juga ya huzur berbahasa Indonesia kan ya Pak.
harus dari kita yang menyiapkan gitu Iya. untuk mengkonekkan gitu. Eh, mempelajari bahasa Inggris ya Iya. atau Urdu atau Arab itu bonus lah gitu. Tapi kalau kita berusaha ya, tapi kita masih belum bisa, nanti pasti akan ada jalan. Gitu. Bisa bayangin, saya waktu ke Kadian ya, saya itu dari Jakarta kan ke KL dulu, Kuala Lumpur. Iya. Nah, dari situ baru ke New Delhi. Iya. Oh, di India berarti ya. Nah, dari New Delhi itu ngumpul di masjid. Dan saya ada satu orang Ahmadi dari Rusia. Oke. Tidak bisa bahasa Inggris. Oh. Nggak bisa. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa sampai situ. Iya. Dia cuma bilang, Ura. Ura, jasa Ahmadi. Oh ya, akhirnya. Dan dari New Delhi, ya, berangkat ke Kadian, itu naik bis. Saya satu bangku sama dia. Saya sendiri sekarang lupa namanya siapa itu. Susah namanya itu. Hurufnya, aduh. Dibilang huruf kanji, bukan, ya. Kan, pokoknya huruf yang hanya bisa dibaca oleh Habib Nurmagomedov lah gitu. Tapi saya juga nggak ngerti. Dia ngomong ini kok saya ngerti gitu. Padahal sama-sama nggak ngerti. Sama-sama nggak ngerti gitu. Saya ngomong apa dia nggak ngerti, dia ngomong apa juga saya nggak ngerti, ya kan. Akhirnya pakai kalau waktu di bisa istirahat ya kan 8 jam lumayan. Istirahat, aduh mungkin dia haus mau air hangat. Minum gitu ya. Tapi itulah nikmatnya jemaat. Ya. Oh iya. Dengan orang-orang yang nggak tahu dari negeri mana atau berantakan, kita bisa ketemu dan rasanya kayak saudara gitu. Karena dari Bapak dengan yang tadi di Rusia emang satu kan ya, cinta kepada huzur gitu. Betul. Dan cinta itulah yang mengarahkan kita. Gitu. Nah, begitu nyampe di Kadian ya. Karena dia juga belum tahu harus kemana, kita ngajak dia dong ke tempat kita kan. Ke guest house-nya orang Indonesia gitu ya. Nah, kita lapor panitia ya kan. Nah, terus tiba-tiba panitia datang ya ke tempat Indonesia itu bersama orang bule yang dari Rusia juga. Begitu ketemu mereka, udah nyambung lah. Udah saya bilang, aduh alhamdulillah ya kita berhasil mengantarkan. Saya kalau nggak salah sebentar namanya itu Basir. Ya, namanya Basir. Tapi Basir apalah gitu, pokoknya nggak tahu Basir Malekovic atau Basir apalah. Ya, atau Basir Ibrahimovic atau nggak tahu Basir Nurmagomedov atau apalah. Coba aja Pak kasih bola. Kalau bisa jagging. Ya, gitu ya kan. Kalau nggak suruh naik ke ring UFC ya. Gitu. Ya alhamdulillah begitu dia ketemu ya kita bilang sama temen, alhamdulillah ya Om Basir ketemu habitatnya gitu kan. Iya. Dadah gitu. Assalamualaikum. Oh ngertinya cuma assalamualaikum doang. Assalamualaikum. Ya salam. Ya udah gitu. Ya itu ya Pak, spesialnya kita di jemaat gitu. Walaupun kita baru kenal gitu, waktu momen itu kita udah layaknya saudara gitu ya. Iya. Terus waktu di Kadian di Besi Makbara itu saya didampingi sama Hudam ya. Panitia sana kan namanya Munawar gitu. Kebetulan dia bisa bahasa Inggris kan. Ngobrol lah, I want to ini. Oh, where is Indonesian? Nah, diantarlah ke Besi Makbara itu ke tempat katbah orang Indonesia. Oke. Gitu. Katbah ini apa, Pak? Oke, katbah itu batu nisan. Batu nisan ya, ada namanya Fulan ya. Nah, Fulan ini orang Indonesia, dimakamkan di Indonesia. Tapi karena wasiat dan jajah berlunas, dia berhak dapat katbah di situ. Ini bukan katbah yang ada di Mekah kan ya, Pak? Bukan ya. Bukan, ini katbah di situ kan. Dan batu nisan doang gitu. Nisannya aja. Terus saya melihat ada sebuah nama yang saya kenal. Gitu kan. Dan saya bersyukur kan, alhamdulillah gitu ya. Dan saya nangis, ya alhamdulillah ya Allah. Munawar ikut nangis juga. Gitu. Padahal mungkin dia juga nggak ngerti nama siapa gitu ya. Tapi pada saat itu kok ini kita saling mewek gitu. Jadi satu rasa satu hati. Satu rasa satu hati gitu kan. Padahal kita tahu juga loh. Juga gitu. Nah, terus
Udah gitu, Iya. begitu pamit, saatnya pamit ya, Heeh. peluk-pelukan nangis. Mhm. Baru seminggu ketemu, Iya. ya nggak? Kalau dipikir-pikir pakai akal sehat mah, ya. Iya. Kita yang ketemu sama teman sekolah bertahun-tahun aja kalau berpisah juga Biasa aja. biasa aja kan. Iya. Ini yang baru berapa hari ketemu, Iya. kok Tapi udah udah kayak saudara, rasanya itu udah kayak keluarga gitu ya, Pak. nah, Ditambah kan dia juga kan gara-gara kita direpotkan kan ya, Pak? itu dia juga Iya. jadi susah sebenarnya kan. Iya. Gara-gara kita Heeh. mesti nganterin, mesti ninggalin keluarganya Heeh. segala macam kan secara logika. Tapi memang luar biasa itu karena kecintaan. Ya, para panitia di sana ya nggak ada yang merasa susah. Semuanya happy, gitu. Gembira ria semuanya, senang. Kita datang tuh kayak wah udah kayak saudara lama yang saudara jauh ya, saudara yang dicintai, pergi, datang. Wah, udah lama gak ketemu gitu. Padahal memang udah lama ketemu, gitu. Emang gak pernah ketemu gitu loh. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Ini luar biasa banget. Inilah berkah dari kecintaan kita pada Huzur. Cinta tanpa bersyarat. Cinta unconditional love. Itu unconditional love. Cinta tak bersyarat. Kalau kita cinta tak bersyarat, maka Allah pun akan memberikan kita tanpa syarat. Itu adalah feedback kan ya, Pak? Feedback. Sudah rumusan. Nggak mungkin nggak ada feedback. Nggak mungkin. Sebagaimana kita mencintai seorang penguasa, ya, seorang raja, misalnya, dan kita mentaati si raja itu, tentu raja itu memberikan feedback pada kita. Apalagi ini yang kita cintai adalah wakil Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Gitu. Jazakumullah, Pak. Alhamdulillah gitu ya. Obrolan kita terkait cinta kepada Huzur ya, mudah-mudahan dari apa yang kita sudah obrolkan, terkhusus saya siapa? Saya adalah pemahaman-pemahaman baru terkait kecintaan kepada Huzur gitu ya, Pak. Di-refresh kembalilah untuk ya kita berusaha malah tadi memanjatkan doa gitu ya, Pak, untuk cinta kepada Huzur. Ya mudah-mudahan tadi ya, Pak, video obrolan yang sudah kita laksanakan bermanfaat untuk pemirsa penonton setia gitu ya. Mungkin Pak, dirasa cukup kali ya Pak, mungkin kita bisa mengadakan sesi 2 lagi lah, ngobrol santai Ramadan gitu insyaallah. Mungkin Pak sebelum ditutup video ada kata-kata gitu, kalimat lah, closing statement lah kalau orang kekinian Mas. Iya, dari saya hanya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua ibadah kita, semua puasa kita. Amin. Dan jangan lupa bagi para generasi muda, anak-anakku yang kucintai, mulailah mencintai Huzur dari sekarang. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Cinta itu seperti menumbuhkan tanaman ya Pak? Cinta itu bisa seperti menumbuhkan tanaman. Tapi jangan lupa ya, cinta itu nggak pakai rumus, nggak punya rumus. Bisa juga kan cinta pada pandangan pertama. Iya, ya. Sampai ada lagunya kan ya, Pak. Tapi kan itu sedikit banget kan ya, Pak? Kalau kita bicara konteks Huzur, banyak yang cinta dengan Huzur pada pandangan pertama. Iya. Oh, malah gitu ya, Pak? Iya. Oke. Dulu waktu tahun waktu tahun 2000-an ya, ada orang non-Ahmadi ya, diajak sama saudaranya gitu. Begitu dia melihat Huzur, langsung falling in love. Dia bertanya siapa ini, ya siapa beliau, diterangkanlah hal informasi ini. Akhirnya dia padahal baru ketemu gitu ya. Padahal baru ketemu. Kenapa enggak gitu. Boro-boro. Tapi karena emang ini adalah Huzur Khalifah gitu ya, Pak, auranya beda gitu. Dan jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala banyak menaruh mimpi. Banyak sekali. Orang-orang yang begitu ketemu Huzur, ini yang ada dalam mimpi saya. Gitu.
Tuhan menunjukkan gitu. langsung. Ya karena kan wakilnya. Iya, betul Pak. Ya, mungkin cukup ya Pak video kita ya Pak. Kalau yang tadi Alhamdulillah. barusan namanya post credit scene. Ya kan. Biasa kalau apa dulu waktu kita masih muda kan nonton di Marvel. Marvel gitu kan. Udah selesai nih caranya. Nungguin kita sampai lahir. Lagi namanya post credit scene. Nah, Sampai detik terakhir tuh kita pantengin. Ya Pak. Pernah saya ngelakuin jalan ya Pak. Gitu kan. Tadi udah closing kan tadi kan? Iya. Ini nyambung lagi. Itu namanya post credit scene gitu. Jazakumullah ya Pak. Saya ucapkan kembali. Ya, barak ya. Ya. Mungkin tadi sudah closing statement dari Pak Dias. Dari saya cukup juga. Pemirsa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.